ternyata yang masih ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, sahabat langsungnya adalah Abdullah radhiyallahu anhu. Maka mereka mengikatnya dan membawanya kepada Heraklius, ya, atau pada saat itu istilah bagi Kaisar Romawi. Dibawalah ke sana. Kemudian Abdullah pada saat didatangkan diikat, diperhatikan mukanya oleh Kisra atau Kaisar pada saat itu, bajunya yang usang, wajahnya yang pucat karena ditawan penuh debu, tawanan, tidak dikasih makan, memang ditahan beberapa hari, ya. Tapi dia lihat orang ini seperti santai saja. Maka Kaisar tidak ingin membunuhnya seperti umumnya tawanan-tawanan. Maka ditawarkan, dia mengatakan, siapa namamu? Abdullah. Baik, saya ingin menawarkan kepadamu, bagaimana kalau kau pindah ke Nasrani, masuk ke agamaku, kata Kaisar ini, dan saya akan berikan kau kedudukan di sini. Kasih jabatan, kerajaan, punya kedudukan, punya pendapatan, apa saja yang kau mau saya kasih. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Di dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 131 Allah juga berfirman, "Dzalika allam yaku rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Ya, yang artinya demikianlah, ya, sesungguhnya Tuhanmu, hai Muhammad, tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim sedang penduduknya dalam keadaan, ya, lengah atau belum tahu. Jadi bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran kepada kita tentang masalah ini. Dan kita harus pekah teman-teman sekalian, ya, dari semua peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian salafus salih itu kalau mereka lewat di sebuah tempat dan mereka mencium bau busuk saja, kita misalnya lewat cium bau busuk saja, sudah cukup mereka jadikan bahan introspeksi diri. Ada masalah apa ini? Segera istighfar kepada Allah. Dengar kisah Nabi Daud dalam Al-Quran bagaimana waktu Allah uji melemparkan bangkai di depan singgasananya beliau, tanpa pakai tanya siapa yang lempar bangkai itu, kenapa ada di sini, padahal waktu itu beliau seorang raja. Pertama introspeksi diri, langsung beliau sujud dan tidak mau angkat kepalanya sampai Allah datangkan Jibril mengatakan itu adalah ujian saja datang kepadamu. Mereka jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kita subhanallah kadang-kadang kelewatan sholat subuh misalnya berjamaah atau kelewatan sebuah jenis ibadah kita anggap biasa, seakan-akan itu hanya hal yang biasa. Padahal sebenarnya Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhu, saya tahu kalau saya melakukan sebuah pelanggaran dosa kecil sudah cukup mengharamkan saya untuk sholat berjamaah subuh di masjid 1 bulan. Sampai mereka kadang-kadang menggantikan apa yang tertinggal dari ibadah itu dengan ibadah yang lainnya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saya pernah tertinggal sholat subuh berjamaah sekali, maka saya bersedekah sekian ribu dirham. Umar bin Khattab pernah radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah kebun kurma, lalu beliau datang dalam kebun itu karena ada mata air, rindam sekali, kemudian buahnya ranum. Beliau sampai luput sholat asar, lewat asar, nggak tahu waktunya. Ya. Selepas beliau keluar dari kebun, baru mau sholat asar, orang sudah bubar. Maka Umar mensedekahkan kebunnya itu di jalan Allah SWT sebagai tebusannya. Kita subhanallah kadang-kadang hanya tidak sholat, setelah sholat hanya kena minumannya atau makanannya, atau hanya ngobrol sama sahabatnya, atau urusan bisnisnya, dia dianggap itu adalah biasa. Betul ujian dari Allah SWT. Coba buka ini ya. Ada orang datang pada Hasan Basri bilang begini, Anda mengatakan dan mengajarkan kepada umat, kalau orang buat maksiat akan diuji, akan datang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya selama ini tidak rasakan ada hukuman. Saya oke-oke saja gitu. Maka Hasan Basri mengatakan, kalau kau anggap hukuman Allah belum datang, kamu keliru. Bahkan kemungkinan besar hukuman Allah yang paling berat sudah datang padamu. Heran orang itu. Dia bilang, saya belum merasakan. Karena orang ini berpikir hukuman itu hanya selalu rasa sakit di badan saja. Maka Hasan Basri menanyakan, apakah selama kau buat maksiat ini, lalai dari Allah, kau bisa sholat malam? Dia bilang tidak. Apa kau bisa baca Quran? Dia bilang tidak. Apakah selama ini kau jadi rutin bakti sama orang tuamu? Tidak. Apakah kau bisa baca Quran? Tidak. Zikir? Tidak. Semua tidak. Kata Hasan Basri, itulah ujian yang paling berat. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mencintai seorang hamba, dia akan buat dirinya hamba itu lalai. Dan dalam hadis yang sahih yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan menggunakan dia. Kata para sahabatnya, Rasulullah, bagaimana Allah menggunakannya? Allah akan sibukkan dia dengan amal saleh yang dengannya Allah akan tutup hidupnya. Dan ini poin-poin betul-betul harus kita fahami. Dan peka teman-teman sekalian ya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 126. Yang bunyinya, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Jadi harusnya kita peka itu. Ada ujian-ujian datang.
Sebagian salaf kalau datang kakinya kesentuh batu saja, innalillahi wa inna raji'un. Mau keluar rumah, tiba-tiba hujan, dia nggak bisa. Janjinya bisa batal, innalillahi wa inna raji'un. Mereka luar biasa pekahnya, menganggap semua yang tidak disukai, berarti ini ada urusannya dengan masalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah seperti itu. Antum kalau sudah bisa sampai pada level ini level keimanan. Dan iman ini sudah dirasakan nikmat sekali kalau sudah sampai pada tingkat itu. Dan ini teman-teman sekarang harus dipupuk, harus dibiasakan. Tadi kita sudah bilang kaidahnya, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah seperti itulah. Dan juga teman-teman sekalian, kita coba angkat bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dinukil oleh At-Tabari dalam tafsir beliau di jilid 17 halaman 478. Bahwasanya pernah Abdullah bin Mas'ud datang ke atau tinggal lewat di Kufah. Kota Kufah ini salah satu kota di Irak. Dan pada saat itu ya terdengar suara guntur yang sangat keras. Maka beliau langsung menengadahkan wajahnya ke langit sambil mengatakan dengan suara keras agar orang dengar, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Tuhan kalian ya di atas sana menginginkan kalian segera bertobat kepadanya, maka segeralah kembali kepada Allah. Dalam riwayat lain Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ya. Abdullah bin Mas'ud tadi itu ya terjadi gempa, maka beliau mengingatkan orang bahwasanya Tuhan kalian menginginkan kalian tobat ya sesegera mungkin sebelum datang siksaan yang lebih berat. Kalau itu tadi dimungkin oleh Tabari. Kalau perkataan tadi yang saya sampaikan itu adalah perkataan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dalam kitab Zadul Masir fi Ilmu Tafsir di jilid 2 halaman 486 waktu mendengarkan guntur, beliau mengatakan innahu wa'idun syadidun di ahli al-ard. Sesungguhnya ini peringatan yang sangat keras dan jelas juga tegas bagi semua penduduk bumi agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kita coba lebih dalami masalah keimanan ini dan ketakwaan itu dengan kisah. Saya coba mencari kisah-kisah yang unik, mungkin masih jarang orang dengar ya. Tapi mudah-mudahan saya yakin mungkin tidak asing bagi antum, tapi mungkin masih tidak terlalu sering diangkat. Kalau pernah dengar nama sahabat yang mulia ini Abdullah ibn Hudzafah radhiyallahu anhu. Sayang sekali, mungkin di antara guru-guru yang mengajar kaum muslimin, kisah-kisah seperti ini tidak dijadikan sebagai kisah heroik, kisah yang harus selalu disampaikan agar bisa membakar keimanan kita. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu dari awal dia mengenal Islam mencapai tingkat level iman yang tertinggi. Dengan cara mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, sahabat Nabi yang mulia. Nabi SAW pernah menugaskan dia untuk mengantar surat ke Kisra. Pada saat dia antar surat ke Kisra, dan dia jalan sendirian. Perjalanan waktu itu memakan antara 1 bulan, 1 bulan setengah. Dia jalan sendiri, tidak ada pengawal. Ya. Naik, turun gunung, gurun pasir, sampai tiba di Kisra. Dan dia mengantarkan surat Nabi SAW. Dan Kisra itu marah. Kenapa? Karena memang suratnya Nabi SAW berisi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Muhammad utusan Allah SAW kepada ya Kisra. Ya. Semoga keselamatan tercurahkan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Tapi rupanya pada saat itu Kisra marah. Karena dia anggap Nabi Muhammad SAW berada di bawah kekuasaannya. Dia anggap Jazirah Arab itu wilayah jajahannya dia. Dan dia tidak terima itu, maka dia langsung sobek surat itu. Tapi Abdullah bin Hudzafah tetap aja tegar. Dia tidak takut. Dan dia sudah tahu, dia bilang, akhir saya cuma bisa saya diusir atau saya akan dipenggal leher saya. Tapi yang penting saya sudah menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada masalah. Baik, itu satu kejadian. Tapi ini bukan yang saya ingin titip beratkan. Saya ingin titip beratkan kisah yang kedua. Ini di tahun 19 Hijriah. Kita tutup dengan ini, mungkin teman-teman yang dari Malang bisa sholat isya dulu habis ini. Kami sudah jamak tadi. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu ini, teman-teman sekalian, di tahun 19 Hijriah, beliau pernah diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam salah satu peperangan, memimpin pasukan. Dan dia sama teman-temannya semuanya ditawan oleh Raja Romawi, pasukan Romawi. Dan mereka mencari tahu, ya, siapa saja yang ada dalam pasukan muslimin itu. Dan mereka menemukan ternyata yang masih ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat langsungnya adalah Abdullah radhiyallahu anhu. Maka mereka mengikatnya dan membawanya kepada Heraklius, ya, atau pada saat itu istilah bagi Kaisar Romawi. Dibawalah ke sana. Kemudian Abdullah pada saat didatangkan diikat, diperhatikan mukanya oleh Kisra atau Kaisar pada saat itu. Bajunya yang usang, wajahnya yang pucat,
karena ditawan, penuh debu, tawanan, tidak dikasih makan, memang ditahan beberapa hari, ya. Tapi dia lihat orang ini seperti santai saja. Maka Kaisar tidak ingin membunuhnya seperti umumnya tawanan-tawanan. Maka ditawarkan, dia mengatakan, siapa namamu? Abdullah. Baik, saya ingin menawarkan kepadamu, bagaimana kalau kau pindah ke Nasrani, masuk ke agamaku, kata Kaisar ini, dan saya akan berikan kau kedudukan di sini. Kasih jabatan di kerajaan, punya kedudukan, punya pendapatan, apa saja yang kau mau saya kasih. Maka kata Abdullah, waktu itu karena si Kaisar tidak bisa bahasa Arab, dia ada penterjemah. Maka kata Abdullah, sungguh ya, aku dalam beberapa asar tentang beliau ya, sungguh aku ya terbunuh berulang kali, lebih aku sukai daripada penawaranmu itu. Bagaimana kalau kerajaanku ini, kerajaan Romawi saya bagi dua. Setengah buat kamu, setengah buat saya. Begitu kau mengaku Nasrani, sekarang saya akan kasih kamu langsung kedudukan itu. Maka dia mengatakan, saya tolak. Walaupun engkau memberikan semua kerajaan Arab dan Ajam kepadaku untuk meninggalkan agama ini, aku tidak akan tinggalkan. Kata Kaisar apa? Kalau gitu saya akan bunuh kamu. Dia bilang, lakukan apa yang kau inginkan. Disuruh ikat, ditaruh di tiang salib. Lalu kata Kaisar kepada para pemanahnya, jangan lukai dia, tapi lempar anak panah di sekitar tangannya, supaya dia takut saja. Dilempar, sambil dilempar panah tersebut, sambil ditawarkan kembali Nasrani. Tetap ditolak. Kaisar bilang, lempar di arah kakinya. Dilempar tapi tetap saya tidak mau. Akhirnya disuruh turun. Kemudian Kaisar menyuruh mendatangkan satu kuali besar, isinya minyak yang sengaja dipanasi dengan api, dipikul oleh banyak orang, ditaruh di atas api lalu mendidih. Kemudian dibawalah 2 orang dari tawanan muslim, dilempar ke dalam api panas itu. Baru masuk beberapa detik, sudah keluar tinggal tulang-tulang saja, karena panasnya minyak itu. Di depan mata dia, kita bayangkan satu bejana besar, dipanasin dengan api, bejananya panas, minyaknya panas mendidih, lalu dilempar dari kita ke situ. Ini ujian yang luar biasa. Maka diperlihatkan 2 orang itu. Lalu Kaisar bilang, kalau kau tidak mau pindah Nasrani, saya akan bunuh kau seperti 2 temanmu itu. Kata Abdullah, silahkan lakukan. Digiringlah Abdullah menuju ke minyak itu. Pas dekat api, Abdullah nangis. Kata prajuritnya, dia nangis. Kita lapor dulu kepada Kaisar. Dilapor, wahai Kaisar, dia sudah nangis. Kata Kaisar, kembalikan ke saya, mungkin sudah lunak hatinya. Begitu didatangkan, kata Kaisar, kenapa kau menangis? Dia bilang, saya menyesal karena saya cuma punya 1 nyawa. Saya berharap punya nyawa, sejumlah helai rambut saya, semuanya dilempar ke minyak itu supaya semuanya mati di jalan Allah. Kaisar jadi putus asa, nggak tahu dia harus buat apa dengan orang ini. Mau dibunuh pun tidak ada masalah. Nangisnya hanya karena punya 1 nyawa. Gitu kan? Itu luar biasa. Maka akhirnya Kaisar bingung, bagaimana caranya? Dia sudah malu dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Karena dia sudah coba bunuh, nggak berhasil. Dia coba takut-takuti, nggak berhasil. Maka akhirnya Kaisar mengatakan apa? Begini saja. Apa kau mau untuk mencium kepalaku? Mencium kepala ini penghormatan gitu. Cium kepala saya akan bebaskan kamu. Abdullah sempat berpikir dalam beberapa asar, dia katakan, saya mencium kepala musuh Allah ini, tapi kalau untuk saya bebas, dan dia mau menerima syarat saya untuk bebaskan tawanan muslimin, saya akan terima. Lalu Abdullah mengatakan, bagaimana dengan tawanan muslimin, apa kau akan bebaskan juga? Kata Kaisar, iya, kalau kau cium kepala saya, kamu dan semua saya akan kasih. Maka akhirnya dia cium kepalanya Kaisar, lalu dibebaskan dia dengan tawanan muslimin, bahkan dikasih banyak sekali. Dalam beberapa riwayat dikasih sekian ratus kain baju kehormatan, dikasih sekian peti emas, banyak dia bawa pulang. Jadi seakan-akan dia ini membawa ghanimah, harta rampasan perang dari perbuatan dan sikapnya tadi. Sampai sebagian ulama menanggapi mengatakan bukan mustahil, Kaisar itu sebenarnya mungkin masuk Islam dan seperti keadaannya ya Najasyi yang menyembunyikan keislamannya. Karena tidak masuk akal dia menyelamatkan Abdullah dan dia berikan segala pemberian ini. Itu berarti kemungkinan ada sesuatu di situ. Tapi kasusnya adalah Abdullah ini pulang ke Madinah menceritakan kepada Umar bin Khattab, lalu Umar mengatakan apa? Sangat pantas untuk semua muslim mencium kepalanya Abdullah dan saya akan memulainya karena dia telah menjaga kemuliaan agama ini. Ini contoh keimanan. Seseorang di antara kita di masa sekarang hanya takut meninggalkan pekerjaannya, masih ada pekerjaan yang lain. Subhanallah, tidak mau tinggalkan. Lalu mau bicara masalah keimanan. Seseorang tidak mau meninggalkan komunitasnya, ya, tidak mau memperbaiki rumah tangganya, tidak mau ini dan itu hanya karena masalah ya dunianya, dan dia dahulukan daripada keimanan. Bagaimana dia mau berharap bisa mendapatkan keberkahan yang sempurna? Nah, ini salah satu contoh saja. Kita langsung saja melanjutkan ke kisah yang berbeda. Walaupun tadi sebenarnya ada asar yang lain menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu
pada saat beliau menolak untuk masuk ke agama Kristen setelah diikat di tiang salib, beliau dimasukkan ke dalam sebuah penjara, kemudian dibiarkan tidak makan sampai beberapa hari. Dan yang dihidangkan di penjaranya itu adalah babi dan juga minuman keras atau khamr. Dan ternyata beliau tetap juga tidak makan. Dan waktu dikeluarkan ditanya oleh Kaisar Romawi, kenapa kau tidak memakannya? Dia mengatakan sebenarnya agama saya sudah membolehkan saya makan karena mungkin saya akan mati kalau tidak makan. Tetapi saya tidak ingin memberikan celah untuk menilai negatif terhadap agamaku. Barulah kemudian proses tadi, beliau dipancing untuk dimasukkan ke dalam minyak dan sampai akhir kisah yang sudah kita sampaikan. Kita sekarang pindah ke kasus yang berbeda tentang masalah sikap dan keputusan yang diambil oleh Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Abu Dahdah seorang sahabat yang mulia dari kalangan Ansar, terkenal hatinya penuh dengan keimanan. Dan subhanallah, orang kalau sudah imannya mendalam, sudah tebal, sudah memenuhi hatinya, sudah menjadi sebagai panduan hidupnya, pengontrol hidupnya, maka apa saja jadi mudah untuk dikerjakan, walaupun sebenarnya berat di mata sebagian orang yang belum tertanam iman dalam hatinya. Disebutkan kisahnya, Abu Dahdah ini punya sebuah kebun, beberapa kebun maaf, dan setiap kebun itu punya 600 pohon kurma. Perlu teman-teman garis bawahi ya, kalau di Timur Tengah, di negara-negara Arab, dari masa Nabi SAW sampai hari ini, tolok ukur orang itu kaya, bukan karena punya mobil mewah atau rumah besar, tapi kalau dia punya kebun kurma. Karena kebun kurma ini pohonnya mahal dan produktif, bisa berbuah sepanjang tahun, bisa berbuah setahun sekali atau setahun dua kali, tergantung daripada pemupukannya. Tetapi buahnya, kalau yang sudah tahu alhamdulillah, kalau yang belum tahu, kurma itu ada banyak jenisnya, bahkan sampai ratusan jenis. Kalau kita bicara kurma yang kering, itu bisa bertahan bertahun-tahun. Sehingga dia sangat menguntungkan, seperti itulah. Demikian sebuah kisah tentang Abu Dahdah radhiyallahu anhu dengan istrinya Ummu Dahdah radhiyallahu anha. Bahwasanya seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ada si fulan ini tetangga dia, memiliki pohon yang tumbuh masuk ke pekarangan saya. Dan saya mau garap tanah saya ini. Kalau pohon itu ditebang, minta dia tebang nggak mau. Minta dia berikan kepada saya juga nggak mau. Jadi tolong bantu saya, minta pohon itu buat saya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW panggil orang yang punya pohon kurma yang satu yang masuk ke tanah orang ini. Kata Nabi SAW, berikanlah satu pohon kurmamu itu untuk dia, sesuai dengan perintah saya, dan balasannya kau akan dapat gantinya pohon kurma di surga. Tapi subhanallah orang ini tidak mau. Dalam kisah ini orang ini tidak mau. Di situ kebetulan ada Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah betul yang anda katakan tadi? Maksudnya kalau diganti satu pohon kurma yang diganti dengan pohon kurma di surga? Kata Nabi SAW, iya. Langsung Abu Dahdah tidak banyak bicara, datang kepada pemilik pohon kurma itu, lalu negosiasinya begini. Mau nggak satu pohon kurmamu saya ganti dengan satu kebun saya, 600 pohon kurma, ambil semua. Yang penting kasih satu pohon itu buat Nabi. Orang itu karena tamak dengan dunia, dia punya satu diganti 600 pohon, dia bilang saya mau. Lalu Abu Dahdah mengatakan, ya Rasulullah, ini satu pohon kurma ya, yang anda inginkan, berikan kepada siapa yang anda inginkan. Maka Nabi SAW gembira sekali dengan keputusan tersebut ya, sambil mengatakan berapa banyak pohon-pohon kurma dan tandan-tandannya penuh dengan kurma yang ranum buat Abu Dahdah di surga nanti. Dalam riwayat yang lain dikatakan mirip dengan ini, pernah waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Maka Abu Dahdah datang kepada Nabi SAW sampai mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah akan meminjam dari kami, dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya meminjamkan kepada Allah kebun saya yang berisikan 600 pohon kurma untuk Allah. Silahkan, ini semua saya serahkan, anda bisa atur mau kasih siapa saja ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan berapa banyak pohon-pohon kurma dan tandan-tandan kurma itu buat Abu Dahdah nanti di surga. Coba bayangkan teman-teman sekalian, pernah nggak kita berpikir begini?
ada orang butuh bantuan, lagi negosiasi sama orang lain, kita tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu kita datang, kita tengahi. Karena orang tadi si A sama si B, si A minta sesuatu dari si B nggak mau kasih. Lalu kita negosiasi, memberikan hak kita kepada dia, yang penting orang itu dikasih. Ini nggak semua orang bisa lakukan. Bukan semudah itu, kecuali orang punya iman yang luar biasa. Apalagi dia harus meninggalkan, menggantikan dengan 600 pohon kurmanya. Apa yang terjadi? Setelah dia berikan radhiyallahu anhu pohon kurmanya kepada Nabi SAW, dia langsung ke kebun tersebut. Di sana ada istrinya Ummu Dahdah. Ini kalau Allah karuniai wanita seperti ini luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata' mar'atus salihah wa khairu mata'uha mar'atus salihah. Dunia ini semua perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Maka Abu Dahdah begitu masuk pintu kebun kurma langsung mengatakan, wahai Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun ini, karena aku telah menyerahkan kebun ini, meminjamkannya kepada Allah, Tuhan alam semesta. Maka Ummu Dahdah dengan senyum menyambut suaminya sambil mengatakan, sungguh perniagaan yang menguntungkan. Lalu Ummu Dahdah keluar sambil membawa anaknya. Dalam riwayat lain, anaknya dan Ummu Dahdah kebetulan mengambil beberapa butir kurma di situ sebelum datang Abu Dahdah, dan sempat mengantonginya, dan anaknya juga lagi mengunyah kurma. Pada saat itu Ummu Dahdah mengeluarkan semua yang mereka sudah kantongi untuk dibawa pulang kurma yang sebelum Abu Dahdah datang, dan juga mengeluarkan kurma yang dari mulut anaknya, kemudian meninggalkan kebun tersebut, menyerahkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengerjakan teman-teman ini kecuali kalau orang punya iman? Seorang sahabat yang lain, jarang orang kenang namanya, Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu, julukannya Abu Talha, juga sama, orang kaya sahabat, memiliki sebuah kebun pas berada di depannya Masjid Nabawi di masa itu, dikenal dengan kebun Bayruha. Pemilik kebun yang luar biasa, Nabi SAW sering datang ke sana, minum dari airnya, makan buahnya, bernaung di bawah pohonnya, karena kebunnya ranum, bagus sekali, buah-buahnya ranum sekali. Maka pada saat turun firman Allah SWT surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 92, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan pernah mencapai maksimal balasan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Dan ketahuilah, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, pasti Allah ketahui. Maka Zaid radhiyallahu anhu bin Sahal atau Abu Talha datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya waktu ayat ini turun, saya ingin membuktikan di hadapan Allah bagaimana saya mengimani ayat ini. Dan Anda tahu, kebun yang paling saya cintai, kebun kurma saya namanya Bayruha. Maka saya berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Anda mau berikan siapapun silakan. Kata Nabi SAW, sungguh perniagaan yang menguntungkan, sampai Nabi SAW senyum. Lalu beliau mengatakan, saya melihat engkau bagi kepada sanak kerabatmu. Maka dia pun membagi kepada sanak kerabatnya. Dan subhanallah, mungkin karena ikhlasnya ya, sekarang kebun itu masuk dalam perluasan Masjid Nabawi. Jadi bagian daripada masjid. Nah itu juga siapa kira-kira teman-teman sekalian yang bisa mau berinfak seperti ini, kecuali orang yang betul-betul terdorong dengan keimanan. Belum lagi kalau kita bicara di medan jihad, medan perang. Saya beberapa hari yang lalu berbicara dengan beberapa teman dari Gaza. Lalu mereka itu seperti berkaca-kaca menceritakan tentang bagaimana kondisi di sana, dan memang betul-betul luar biasa. Dibom, terbakar badannya, meledak kepalanya di depan keluarganya, rumahnya hancur. Sambil dia menggambarkan itu, lalu saya berpikir, lagi dia cerita, saya bagaimana caranya saya menghibur saudara saya muslimin. Lalu saya mengatakan begini, saudaraku, semestinya kami ini yang sedang tidak diuji oleh Allah seperti itu, tidak lagi di medan jihad, cemburu dengan antum. Karena memang untuk mati syahid harus terbunuh. Ya inilah caranya. Hamzah radhiyallahu anhu pada saat ditemukan jenazahnya, Umar bin Khattab mengatakan, saya belum pernah melihat Nabi SAW menangis seperti pada saat beliau menangis melihat jenazahnya Hamzah. Hidungnya terpotong, mukanya tercabit-cabit, dadanya terbelah. Jadi luar biasa jasadnya. Bagaimana Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu di perang Uhud, kepalanya bocor, dihantam oleh musuh. Bagaimana Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, pada saat beliau masuk menyerang sendirian 2.800 pasukan Quraisy di perang Uhud, sendirian, dan beliau menembus pasukan itu dan tidak ditemukan satupun kecuali potongan badannya, kecuali cuma jempol tangannya yang dikenal oleh adik atau kakak perempuannya saja.
Terbakar semangat mereka untuk mau menyerahkan nyawa mereka. Saya bahasakan, memang begitu orang kalau mau mati syahid, ya mati memang. Dan mati memang harus begitu, dibunuh oleh musuh. Ya tidak ada namanya mati itu ditampar mati, atau cuma dicubit. Ya dipenggal lehernya, ya ditusuk badannya, ya dibom kepalanya, memang begitu. Tetapi hiburannya adalah, Nabi SAW bersabda, semua orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakit kecuali seperti cubitan, kecuali seperti cuma cubitan saja. Mau dia kena bom, mau dia kena strum, mau dia dipenggal lehernya, sama. Ada satu ibu menceritakan di Gaza, anaknya subhanallah lagi lari menuju ke ibunya, kena bom dari atas, meledak kepala anak itu di depan mata ibunya. Ibunya sedih, depan mata, lihat ini seorang ibu lagi, terbawa dengan perasaannya. Subhanallah, dia sedih, diwawancarai, dia bilang semoga ya Allah berhentikan ini dan segala macam, orang yang sedih. Malam harinya anak ibu ini mimpi dan dia menceritakan keesokan harinya, dan itu juga dinukil di media sekarang. Malam hari dia mimpi Allah datangkan anaknya seakan-akan berlari pada dia, tapi mengalihkan jalan menuju ke taman surga, langsung masuk ke surga, dan ibu itu melihat surga. Lalu ibu ini mengatakan, saya sempat tanya anak saya, tapi dalam mimpi nggak bisa diatur. Apa kau rasa sakit pada saat kena bom, nak? Dia bilang hanya seperti cubitan saja. Ini yang sekarang lagi terjadi di hari-hari kita. Allah subhanahu wa ta'ala memang menguji iman seseorang dan ketakwaannya. Memang kalau mau mati syahid, dinikahkan dengan 72 bidadari, menyelamatkan 70 keluarganya, tidak dikena lagi fitnah kuburan, akan diampuni semua dosanya, masuk surga tanpa hisab, derajat tertinggi di surga, dan sekian banyak keutamaan orang yang mati syahid. Ya memang harus terbunuh. Dan dibunuh, namanya bunuh itu ya kepalanya pecah, ya dipenggal lehernya, ya memang begitu. Tetapi subhanallah, pemandangan ini kalau kita gunakan kacamata iman tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Tidak akan ada pengaruhnya. Waktu Nabi SAW lihat jenazahnya Hamzah, beliau di saat itu live menyampaikan kepada para sahabat, dan kalau antum baca riwayat-riwayat tentang bagaimana Nabi waktu lihat jenazah Hamzah di Uhud, beliau mengatakan, sesungguhnya Hamzah, ya, aku diperlihatkan oleh Allah bertelekan di dipan-dipannya di surga, dan dia adalah pemimpin para syuhada. Ja'far bin Abi Thalib pada saat terputus tangannya di perang Mu'tah, kemudian Nabi SAW waktu itu menceritakan live di masjid, Zaid bin Harithah masuk menyerang musuh, dan kemudian dia membunuh sekian banyak musuh sampai akhirnya dia dibunuh oleh musuh. Bendera jatuh sekarang, Ja'far maju, Ja'far mengambil bendera karena Nabi SAW tunjuk 3 pemimpin, Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha. Lalu Ja'far datang mengambil bendera tersebut dan dia menyerang musuh. Namun karena banyaknya korban, belepotan darah di sana sini di medan perang, darah dengan baunya, dengan kentalnya, dan fresh baru jatuh dari badan orang, dilihat depan mata. Lalu Ja'far turun dari kudanya karena nggak bisa jalan, kudanya pun ya ditebas sama dia. Kata Nabi SAW, dialah orang yang pertama membunuh kudanya di jalan Allah. Kemudian dia maju menyerang musuh sampai tangannya dipotong oleh musuh, tangan kanannya. Lalu kemudian dia pegang bendera dengan tangan kirinya, dipotong tangannya, tangan kirinya. Ini pemandangan yang luar biasa. Kita dengar saja luar biasa. Bagaimana kalau kita ada depan mata, bagaimana Ja'far yang mengalaminya. Lalu dia tahan bendera dengan kedua sisa tangannya, lalu ditusuk dan mati syahidlah Ja'far. Lalu Abdullah bin Rawaha datang dan mengambil bendera, lalu kemudian maju dan terbunuh juga, dan seterusnya. Kisahnya cukup panjang dalam perang Mu'tah. Tapi waktu itu Nabi SAW memberikan langsung informasi kepada muslimin, aku diperlihatkan Ja'far sedang berterbangan mengelilingi surga bersama dengan para malaikat-malaikat, di mana Allah ganti kedua tangannya yang terputus dengan 2 sayap yang meneteskan darah. Makanya ada julukan Ja'far At-Tayyar. Memang untuk mendapatkan mati syahid ya berdarah. Ya memang harus luka. Itulah perang. Di perang Uhud teman-teman sekalian, waktu terjadi perang Badar tahun 15 Ramadan tahun 2 Hijriah, 314 orang sahabat melawan 1000 orang Quraisy. Kuasa Allah SWT. 314 ini pilihan, bukan mereka harus untuk pergi medan perang waktu itu ya. Mereka boleh pergi, boleh tidak. Maka yang ikut para sahabat cuma 314 orang, dan tadinya tujuannya menghadang kafilah dagang Quraisy yang dijaga cuma 40 orang prajurit. Tapi kuasa Allah dalam surah Al-Anfal, Allah gambarkan Allah mengatur peperangan Badar itu. Terjadi dalam peperangan, menanglah muslimin. 70 tokoh Quraisy, diantaranya Abu Jahal, Al-Walid, Syaibah, Umayyah bin Khalaf, mati semua di situ. Ya, terbunuh semua. Tersisa tokoh Quraisy yang tua cuma satu, Abu Sufyan saja, yang berhasil lolos dengan kafilah dagang. Dan digambarkanlah bagaimana malaikat turun, ya,
bagaimana muslimin berhasil membunuh mereka, bagaimana para syuhada, ya, disampaikan Nabi SAW, mereka bertemu dengan Allah, mereka sangat gembira dengan kematian mereka, dan mereka berharap kembali ke dunia agar terbunuh lagi. Waktu pulang pasukan dari Badar ini, umumnya mereka menceritakan apa yang terjadi. Masyarakat muslim yang ada di Madinah terbakar semangatnya. Wah, ini luar biasa nih. Nanti kalau terjadi perang lagi kita juga mau mati syahid, kita juga mau begini, kita juga mau begitu. 1 tahun setelah itu, 16 Syawal tahun 3 Hijriah hari Sabtu terjadi perang Uhud. Waktu terjadi perang Uhud, kuasa Allah Subhanahu wa taala di awal peperangan muslimin menang, di pertengahan mereka kalah. Waktu mereka kalah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an setelah perang Uhud. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl faqad ra'aitumuh. Katanya, ya, begitu terjemahan ini mungkin dari saya supaya mudah difahami ya. Awalnya pengen mati syahid semuanya. Ini mati sekarang depan mata kalian sudah lihat. Mana buktikan? Jadi memang begitu. Memang kalau mau mati, mau dapat syahadah, ya harus mati terbunuh. Dan mamanya terbunuh ya sudah, korbanin semuanya. Tetapi memang obatnya adalah mereka hanya merasakan sakit seperti dicubit, dan orang yang dipenggal lehernya, yang kena bom tidak lagi mengatakan aduh kepala saya sakit, aduh saya panas kena bom, nggak ada lagi, karena orang mati cuma merasakan satu, sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Orang beriman mudah, orang kafir susah, selesai, sesederhana itu kok. Jadi tidak perlu takut mati ya.